Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Firjatullah dari kelompok 4. Di sini kami akan menerangkan tentang metode memahami Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Kata sumber berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar, sumber ajaran Islam, tempat yang darinya dapat diperoleh ajaran-ajaran Islam dari berbagai aspek. Dalil syar'i yang digunakan dalam hukum amaliyah dikembalikan ke 4 sumber, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, seperti hadis di bawah ini. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Artinya, sebaik-baiknya orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Pengertian Al-Quran secara bahasa diambil dari kata qara'a yaqra'u qira'ata wa Qur'ana, yang berarti sesuatu yang dibaca. Makna pengertian Islam yaitu anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Sedangkan menurut istilah yaitu firman Allah SWT yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yang disampaikan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana fa'idha Qur'anhu fattaba' Qur'ana. Artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama berkaitan tentang unsur-unsur pokok yang mutlak yang terkandung dalam pengertian Al-Quran. 1. Memiliki sifat yang mujiz, yaitu melemahkan atau mengalahkan lawan-lawannya. Yang kedua, kitab yang khusus hanya diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, metode pewahyuan Al-Quran ini mestilah melalui perantaraan malaikat Jibril. Yang keempat, berbahasa Arab di mana lafadz dan maknanya mestilah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Yang kelima, merupakan kalamullah yang eksistensinya sudah tertulis dalam mushaf. Yang keenam, kalamullah yang apabila membacanya dinilai sebagai ibadah. Yang ketujuh, kalamullah yang kualitas periwayatannya mesti sampai derajat mutawatir. Di sini masuk pada bab selanjutnya, yaitu isi atau kandungan Al-Quran, di mana seluruh umat Islam telah sepakat bahwasanya Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan agama yang telah sempurna, di mana atas dasar tersebut kemudian sebagian pemikir Islam berpendapat bahwasanya Al-Quran menjelaskan tentang segala-galanya tanpa suatu pun yang alpa darinya. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil kha'inina khasima, yang berartikan sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Jadi, yang ditetapkan oleh Al-Quran hanya dasar-dasar dan patokan-patokan umum semata, dan
Di atas dasar-dasar umum itulah kemudian muncul sistem yang mengatur hidup kemasyarakatan manusia, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 9 yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke arah jalan yang lurus dan membawa berita gembira kepada orang-orang yang percaya yang berbuat kebajikan, bahwa bagi mereka akan memberi pahala yang besar. C. Otentisitas Al-Quran. Yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah bahwa Al-Quran yang ada pada kita sekarang ini benar-benar telah terpelihara keasliannya, sehingga keberadaannya tetap otentik atau murni, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Bukti otentisitas Al-Quran dilihat dari ciri-ciri dan sifatnya. Contohnya seperti keunikan redaksi Al-Quran, atau bisa juga mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, ada 3 hal yang melatari kemujizatan Al-Quran secara maknawi. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir sekaligus sebagai pembawa pesan dan prinsip ajaran agama yang sempurna. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan pada saat akal pikiran manusia dianggap sudah cukup dewasa untuk mencerna pesan-pesan yang dibawa oleh kitab ini. Jadi, kesejahteraannya adalah yang mendukung pembuktian otentisitas Al-Quran dilihat dari aspek kesejahteraannya. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.